Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Octavianus dengan NIM 230201010042. Baik, di kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan tugas pada mata kuliah ekonomi mikro dengan dosennya yaitu Bapak Joko Suharyanto, SEMM, CPOD. Baik, adapun pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dua sub pada tugas mata kuliah ini yang terkait dengan KPPU dan juga YLKI. Baik, adapun untuk slide berikutnya, yaitu pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pendapat terkait keberadaan KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan kaitannya atas kondisi pasar dengan beberapa subpoin di dalamnya, yaitu pembahasan terkait dari latar belakang, kasus, dan pendapat individu secara perspektif. Baik, adapun di poin latar belakang ini, KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009. KPPU sendiri adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang merupakan lembaga independen yang memiliki tugas utama melakukan penegakan hukum persaingan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sebagai bagian dari pelaksanaan Pasal 35 huruf F, KPPU menyusun pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai definisi pasar bersangkutan. Pendefinisian pasar bersangkutan merupakan sebuah bagian yang sangat penting dalam proses pembuktian penegakan hukum persaingan, terutama menyangkut beberapa potensi penyalahgunaan penguasaan pasar oleh pelaku usaha tertentu. Dalam kaitan dengan itulah, pedoman pasar bersangkutan ini disusun dan diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada seluruh stakeholder hukum persaingan mengenai pendefinisian pasar bersangkutan serta metode pendekatan yang digunakan oleh KPPU. Baik. Selanjutnya, maka tujuan dari penyusunan pedoman pasar bersangkutan adalah untuk poin A, memberikan pengertian yang jelas, benar, dan tepat tentang apa yang dimaksud dengan pasar bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Di poin B, yaitu memberikan dasar pemahaman dan arah yang jelas dalam pendefinisian pasar bersangkutan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga tidak menimbulkan kemungkinan adanya penafsiran lain selain yang diuraikan dalam pedoman ini. Dan di poin C, digunakan oleh semua pihak sebagai landasan informasi agar dapat menciptakan adanya kondisi persaingan usaha yang dapat tumbuh secara sehat. Pedoman tentang pasar bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana KPPU melakukan pemeriksaan dalam melaksanakan penegakan hukum atau untuk memberikan saran dalam pertimbangan kepada pemerintah, namun lebih diarahkan kepada upaya memberikan pengertian, cangkupan, serta batasan-batasan yang jelas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pasar bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Walaupun telah ada uraian pedoman pasar bersangkutan, namun demikian, pandangan dan putusan komisi dalam proses pelaksanaan penegakan hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 akan tetap didahulukan seperti itu. Baik. Adapun poin penting terhadap KPPU ini yaitu ada 4. Yang pertama, KPPU dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dan poin kedua, KPPU bertanggung jawab kepada Presiden yang dipimpin oleh seorang ketua. Ketiga, di poin ketiga ini, anggota KPPU diangkat oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Di poin keempat, KPPU merupakan lembaga non-struktural yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Adapun terkait tugas dan wewenangnya, terdapat 5. Yang pertama, melakukan penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan. Di poin kedua, mengambil tindakan sesuai dengan wewenang KPPU. Poin ketiga, memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah. Di poin keempat, menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang.
Poin kelima, memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja KPPU kepada Presiden dan DPR. Baik. Selanjutnya yaitu ketentuan mengenai pasar bersangkutan dapat dijumpai di pasal 1 angka 10. Mengenai ketentuan umum secara lengkap, bunyi pasal tersebut adalah pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasar tertentu, oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dan barang dan atau jasa tersebut. Pengertian pasar bersangkutan berdasarkan pasal 1 ayat angka 10 tersebut di atas menekankan pada konteks horizontal yang menjelaskan posisi pelaku usaha beserta pesaingnya. Berdasarkan pasal tersebut, cangkupan pengertian pasar bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat dikategorikan dalam dua perspektif, yaitu pasar berdasarkan geografis dan pasar berdasarkan produk. Pasar berdasarkan cakupan geografis terkait dengan jangkauan dan atau daerah pemasaran, sementara pasar berdasarkan produk terkait dengan kesamaan atau kesejenisan dan atau tingkat substitusinya. Dan adapun terkait tabel mengenai hubungan penggunaan pasar bersangkutan dengan pasal terkait terlihat pada layar, adanya pada poin pasal 4 dengan substansi pengaturan praktik oligopoli dengan keterkaitan pasar bersangkutan dengan unsur pasal, yaitu terhadap pangsa pasar. Berikut pun dengan beberapa bunyi pasal lainnya. Baik, selanjutnya beralih kepada pembahasan kasus. Baik, penetapan pasar bersangkutan dalam perkara kepemilikan silang telekomunikasi seluler dengan perkara nomor 07 KPPU strip L 2007, yaitu terkait produk. Dalam perkara ini, Majelis Komisi menetapkan bahwa pasar produk dalam perkara ini adalah layanan seluler yang dalamnya tidak masuk VWA atau Fixed Wireless Access dan PSN atau Public Switch Telephone Network. Berdasarkan putusan 07 KPPU strip L 2007 para 3 poin 14 halaman 591. Hal tersebut didasarkan pada analisis dalam aspek penggunaan karakteristik dan tingkat harga seluler FWA dan PSTN. Berdasarkan aspek kegunaan seluler, FWA dan PSTN memiliki kesamaan, yaitu berguna dalam kegiatan komunikasi data dan suara. Namun berdasarkan aspek karakteristik, yakni mobilitas FWA dan PSTN memiliki keterbatasan mobilitas yang signifikan, berbeda dengan seluler yang memiliki mobilitas penuh pada saat perkara tersebut diinvestigasi. Berdasarkan aspek tingkat harga FWA dan PSTN berdekatan dan berbeda jauh dengan tingkat harga yang diterapkan oleh jasa seluler. Hasil survei konsumen yang dilakukan oleh tim pemeriksa untuk menguji hipotesis kemungkinan adanya saling substitusi jasa layanan telekomunikasi seluler dengan jasa layanan FWA dan PSTN menunjukkan bahwa peralihan pengguna jasa layanan telekomunikasi seluler ke jasa layanan telekomunikasi FWA dan jasa layanan telekomunikasi PSTN dalam kondisi inelastis, sehingga menemukan bahwa PSTN dan FWA bukan merupakan produk substitusi bagi seluler bagi dengan putusan perkara nomor 7 KPPU L 2007 halaman 6 dan halaman 592 strip 193. Baik. Adapun kaitannya dengan pasar geografis, Majelis Komisi menilai bahwa pasar geografis dalam kasus ini adalah meliputi jasa layanan telekomunikasi seluler di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun tidak semua operator telepon seluler memiliki jangkauan layanan coverage yang sama luasnya, hal ini didasarkan pada fakta bahwa terdapat persaingan antara pelaku usaha jasa telekomunikasi seluler di seluruh wilayah Indonesia. Majelis Komunikasi berpendapat bahwa dalam mendefinisikan pasar geografis dapat didasarkan pada tekanan kompetisi dan harga pada satu lokasi yang dipengaruhi
oleh kompetisi dan harga di lokasi lain. Adanya pengaruh tersebut menjadikan kedua wilayah menjadi satu pasar geografis yang tidak dipisahkan. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari pola perubahan harga kedua wilayah berdasarkan putusan Perkara nomor 07 strip garis miring KPPU strip L garis miring 2007 pada halaman 7 sampai dengan 8 dan 593 sampai dengan 594. Majelis mendapatkan fakta bahwa semua operator telepon seluler menetapkan tarif yang sama dimanapun pelanggan seluler tersebut berada atau memperlakukan tarif secara nasional sebagai ilustrasi. Telkomsel tidak pernah menerapkan tarif yang lebih tinggi di wilayah yang tidak terjangkau oleh jasa lain operator telepon lainnya dibandingkan dengan tarif wilayah yang dilayani oleh semua operator seluler yang ada di Indonesia. Artinya, ada atau tidak ada operator lain di suatu wilayah Telkomsel akan menerapkan model penarifan yang sama dengan wilayah lain yang dijangkau oleh seluruh operator. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh wilayah terjangkau oleh Telkomsel terjadi persaingan dengan operator telepon seluler lainnya. Meskipun operator telepon seluler lainnya tersebut belum tentu beroperasi di seluruh wilayah yang dijangkau oleh layanan Telkomsel. Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh tekanan persaingan yang berdampak pada setiap daerah, walaupun ketersediaan jasa seluler sama. Di sisi lain, majelis juga mendapatkan fakta bahwa tidak ditemukan adanya hambatan baik dari sisi teknologi maupun regulasi bagi operator seluler untuk memasarkan produknya di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan analisis pasar produk dan pasar geografis tersebut, Majelis Komisi menyatakan bahwa definisi pasar produk perkara ini adalah industri layanan telekomunikasi seluler, sedangkan pasar geografisnya adalah seluruh Indonesia. Perspektif pendapat terkait keberadaan KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, kaitannya dengan kondisi pasar. Perlu diketahui dalam hal ini, keberadaan Komisi Pengawas Persaingan KPPU dalam kondisi pasar berkaitan dengan peran KPPU dalam mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU juga berperan dalam penegakan hukum dan advokasi persaingan usaha. Dinuklikan pada kasus persaingan pasar, pada pasar bersangkutan yang Telkomsel alami sebagai role kasus dalam segi penegakan hukum tidak serta-merta memberikan hasil perkara yang final dalam upaya penegakan hukumnya. Menggunakan definisi pasar bersangkutan untuk memahami produk pasar serta dinamikanya, hal ini memudahkan KPPU dalam proses pembuktian. Perlu dikaji dengan survei dan analisis pasar untuk memberikan pembuktian atas persaingan pasar yang ada. Adapun KPPU juga memberikan saran kebijakan persaingan. Dalam mendukung program kebijakan pemerintah, KPPU turut mendorong pembangunan berkelanjutan seperti pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kemandirian ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditujukan untuk mengawasi dan menegakkan hukum dari praktik monopoli dan bersaing dengan sehat, sehingga pemerintah melakukan pengawasan terhadap persaingan usaha melalui Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) yang merupakan komisi negara dan lembaga penegak hukum independen terhadap praktik persaingan usaha dan pemberian saran kebijakan persaingan, di mana dalam hal praktik monopoli pasar adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang dapat merugikan kepentingan umum. Praktik ini dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam pengertian, persaingan usaha yang tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha. Contoh persaingan usaha tidak sehat antara lain kartel, perjanjian tertutup, merge, monopoli, penguasaan pasar. Persaingan usaha tidak sehat dapat merugikan kepentingan umum dan menimbulkan korupsi, nepotisme, dan kolusi. Untuk mencegah persaingan usaha tidak sehat, pemerintah telah membentuk undang-undang anti monopoli. Baik, terima kasih telah mendengarkan presentasi pada kesempatan kali ini. Semoga menambah insight knowledge yang baru ya. Adapun selanjutnya, izinkan saya untuk melanjutkan terkait dari presentasi selanjutnya. Baik, berlanjut kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.
Perkenalkan saya Dika Octavianus dengan NIM 23020102010042 dengan dosennya yaitu Bapak Joko Suharyanto SEMMCPOD. Pada ekonomi mikro, tugas terkait dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Seperti biasa, untuk latar belakang poin-poin yang saya jelaskan pada slide selanjutnya yaitu adanya latar belakang pembahasan kasus dan perspektif pendapat terkait dari keberadaan YLKI Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia kaitannya dengan kondisi pasar. Adapun untuk latar belakangnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia disingkat YLKI merupakan organisasi masyarakat bersifat nirlaba dan independen yang didirikan pada tanggal 11 Mei 1973. Keberadaan YLKI diarahkan pada usaha meningkatkan kepedulian kritis konsumen atas hak dan kewajibannya dalam upaya melindungi dirinya sendiri, keluarga, serta lingkungannya. Pada awalnya, YLKI berdiri karena keprihatinan sekelompok ibu-ibu akan kegemaran konsumen Indonesia pada waktu itu dalam mengkonsumsi produk luar negeri. Terdorong oleh keinginan agar produk dalam negeri mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia, maka para pendiri YLKI tersebut menyelenggarakan aksi promosi berbagai jenis hasil industri dalam negeri dan mendukung kepedulian masyarakat akan penggunaan produk-produk dalam negeri. YLKI merupakan anggota International Organization of Consumer Union (IOCU) sejak 15 Maret 1974 dan aktif sebagai full member organisasi internasional yang kini bernama Consumer International (CI) yang berpusat di London. Status hukumnya YLKI merupakan organisasi nirlaba yang berbentuk yayasan mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan GO, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. YLKI telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM atau Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU 12554 Poin AH, Poin 01.02 Tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. YLKI merupakan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) mengikuti ketentuan undang-undang tersebut dan peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2001 tentang lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM). YLKI terdaftar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan memiliki TDLPK tanda daftar lembaga perlindungan konsumen dengan nomor 470/1.824.221 tahun 2005. Struktur organisasinya mengikuti Undang-Undang Yayasan. LKI terdiri dari pembina, pengawas, dan pengurus. Pengurus YLKI biasa disebut pengurus harian, merupakan organ yayasan yang menjalankan roda organisasi dan bertanggung jawab atas kegiatan organisasi sehari-hari dalam menjalankan roda organisasi. Pengurus dibantu oleh ketua bidang dan staf. Terdapat 4 bidang di YLKI yaitu bidang pengaduan dan hukum, memberikan tuntutan. Pada poin pertama disebutkan bidang pengaduan dan hukum memberikan bantuan hukum pro bono gratis bagi konsumen yang merasa tidak puas atas produk dan layanan diperoleh, serta memastikan perlindungan atas hak-hak mereka. Pengaduan dapat disampaikan secara online melalui situs pelayanan.ylki.or.id. Di poin kedua, bidang penelitian membantu konsumen dalam pengambilan keputusan. Bidang penelitian YLKI melakukan pengujian produk, survei, studi, dan penelitian yang diperlukan agar dapat memperoleh informasi yang tidak memihak mengenai kualitas dan kehandalan berbagai produk dan layanan jasa. Di poin ketiga, bidang edukasi dan informasi menyelenggarakan berbagai program pendidikan dan pelatihan yang dianggap populer bagi kelompok-kelompok konsumen. Program pendidikan yang dijalankan juga mencakup penyebarluasan informasi, baik melalui forum publik maupun media cetak dan elektronik. Selain itu, bidang pendidikan YLKI juga memberikan layanan penunjang bagi pelajar atau mahasiswa seperti bimbingan skripsi, magang, serta bagi organisasi yang ingin melakukan berbagai studi mengenai hal terkait. Dan di poin keempat, bidang umum bertugas memberikan supporting terhadap 3 bidang lainnya dalam menjalankan tugas fungsinya. Kedudukan tugas berdasarkan pasal 1 bab 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kedudukan YLKI sebagai lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM)
adalah lembaga pemerintah yang terdapat dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Tugasnya meliputi kegiatan pasal 4 ayat 3, pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di poin H, menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Di poin B, memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya. Di poin C, bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. Poin D, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. Di poin E, melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Dan ada untuk hak konsumen, di poin A, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Di poin B, hak untuk memilih barang dan atau jasa saat mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan. Di poin C, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Di poin D, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Hak untuk mendapat di poin E, hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Di poin F, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Di poin G, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak didiskriminatif. Di poin H, hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa diterima tidak sesuai dengan perjanjian tidak sebagai mana mestinya. Di poin I, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain. Baik, adapun kewajiban tanggung jawab konsumen diminta membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Di poin B, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Di poin C, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Di poin D, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patuh. Keluhan atau pengaduan konsumen, setiap pengaduan dan keluhan terima harus diatasi oleh YLKI dengan memberikan solusi yang sejelas-jelasnya kepada konsumen. Bukan hanya solusi yang diberikan oleh YLKI mampu menampingi konsumen untuk menyelesaikan masalahnya. Dan pada halaman selanjutnya itu pembahasan kasus. Baik, terus pada pembahasan kasus ini saya mengambil case di mana kasus ini terdapat pada sebuah halaman website di bisnis.com Jakarta. Adapun terkait dari sepanjang 2019 Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI menerima cukup banyak pengaduan kasus di sektor properti. Bahkan kasus di sektor tersebut termasuk dalam 3 besar kasus yang paling banyak diadukan. Yayasan Lembaga Konsumen YLKI mencatat pada tahun lalu total aduan konsumen secara individu mencapai 963 kasus. Dari jumlah tersebut sekitar 81 kasus diantaranya sekitar 14,4% merupakan pelaporan terkait sektor perumahan. Staf pengaduan YLKI Rio Priambodo mengatakan aduan konsumen terkait sektor properti berada di peringkat ketiga. Dan masih mengacu pada data tersebut, jenis permasalahan yang paling sering terjadi di sektor properti mencakup pembangunan di 26,1%, refund 23,8%, dokumen 9,5%, spesifikasi bangunan 9,5%, dan sistem transaksi 5,9%. Dan berdasarkan Ria mengatakan bahwa pelaporan konsumen terhadap sektor properti masih tidak stabil setiap tahunnya. Hanya saja sektor itu salah satu masih menjadi aduan yang paling banyak dan harus menjadi catatan bersama. Dan juga disebutkan proyek Mekarta dengan pengembangan PT Mahkota Sentosa Utama selaku anak usaha PT Lipo Cikarang bercokol di peringkat atas yang diadukan konsumen dengan posisi sebesar 7,4%. Di total 81 kasus kemudian dikerja berturut-turut pengembangan lain seperti apartemen Puncak Permai, Mandiri KPR, Arya Kencana, Cempaka Detail Desain Arsitektur, dan Mahardika Propertindo dengan masing-masing 2,4%. Selanjutnya Agung Sedayu, Apartemen Menteng Park, Apartemen Sentra Timur Residen, dan Mansar Residen di Wijaya, Kodi Properti dan Hutama Karya dengan
masing-masing 1,2% rata-rata pengembang yang diadukan oleh konsumen pada PLK ini tersebar di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Menurut Rio, jika melihat data tersebut, maka pemerintah harus turun tangan, khususnya dalam hal pengawasan kepada para pengembang. Jangan sampai aduan konsumen pada 2020 meningkat. Dia menuturkan, langkah telah dilakukan pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Menteri PUPR nomor 11 Tahun 2019 tentang perjanjian pendahuluan jual beli atau perjanjian pengikat jual beli PPJB. Diharapkan berbagai kasus sektor properti dapat terselesaikan. Selain itu, penerapan sanksi tegas terhadap pengembangan pengembang nakal juga dinilai perlu agar konsumen tidak dirugikan sehingga hak konsumen tetap terpenuhi. Pengembang harus jalankan bisnis proses secara jujur dan benar, dan pembuatan kontrak perjanjian yang adil dengan konsumen serta tepat di janji penyelesaian pembangunan, ungkapnya. Perspektif personal pada pembahasan ini, menurut saya secara personal, keberadaan YLKI dalam kondisi pasar di negara Indonesia berperan dalam memberikan perlindungan konsumen dengan cara memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi konsumen. Poin kedua, melakukan penelitian untuk mengidentifikasi isu konsumen. Di poin ketiga, membantu konsumen yang merasa tidak puas atas produk dan layanan yang diperoleh. Poin keempat, memastikan perlindungan hak atas hak-hak konsumen. Di poin kelima, membantu konsumen memperjuangkan haknya. Di poin keenam, melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Di poin ketujuh, melakukan dialog dengan para pengambil keputusan. Di poin kedelapan, membantu konsumen untuk memecahkan masalah dalam berhadapan dengan birokrasi pemerintah. Dan selanjutnya, dalam hal ini keberadaan YLKI menjadi garda dalam memberikan konsultasi penanganan penyelesaian secara gratis terhadap permasalahan konsumen atas hak-haknya, namun diimbangi dengan kewajiban konsumen terhadap suatu kesepakatan dengan pelaku usaha, dan konsultasi yang diberikan kepada konsumen berupa bantuan secara mediasi, namun tidak secara langsung, tapi membantu konsumen yang tidak puas dengan produk atau layanan yang mereka terima. YLKI akan memberikan bantuan untuk membawa perkara ke pengadilan jika proses mediasi atau rekonsiliasi menemukan jalan buntu. Bisa disebut YLKI ada pihak perantara yang menghubungkan secara tidak langsung atas masalah yang dihadapi oleh konsumen dengan yang dialami atas ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk, barang, atau jasa. Setiap pengaduan dan keluhan terima harus diatasi oleh YLKI dengan memberikan solusi yang sejelas-jelasnya kepada konsumen. Bukan hanya solusi yang diberikan oleh YLKI mampu mendampingi konsumen untuk menyelesaikan masalahnya. YLKI akan melakukan tindak lanjut pengaduan dengan mengirimkan surat atau email terusan untuk meminta klarifikasi atau tanggung jawab dari pelaku usaha. YLKI akan memberikan jawaban kepada konsumen, dan jika jawaban tersebut tidak sesuai, YLKI akan menyerahkan masalah tersebut kepada konsumen atau diselesaikan. YLKI juga menyelenggarakan bulan pengaduan konsumen, program penanganan kasus konsumen secara kolektif. Terima kasih telah bergabung dan menyaksikan dua presentasi ini. Semoga presentasi yang saya sampaikan bisa menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.